Sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tanah Toraja Peduli Pasar menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Tanah Toraja, Jalan Sultan Hasanuddin No. 2A, Bombongan, Selasa, 8 April 2025, pagi. Perwakilan organisasi mahasiswa dan masyarakat terlibat dalam aksi ini seperti Format, IPSIM, PMKRI, SAPMA, serta Lembaga Adat Tanah Toraja. Aksi ini menyoroti surat edaran yang dikeluarkan pemerintah daerah, Pemda, Tanah Toraja yang ditandatangani Wakil Bupati Tanah Toraja, Erianto Lasso, Paundanan, tentang pengosongan Pasar Makale. Surat edaran pertanggal 11 Maret 2025 ini meminta pedagang untuk mengosongkan lapak mereka, karena akan dilakukan penataan. Pedagang menolak untuk digusur sebelum ada solusi relokasi dari Pemda selama mereka meninggalkan lapak di Pasar Makale. Dalam aksinya, mereka membakar ban dan melakukan orasi secara bergantian di atas mobil truk. Juru bicara aksi, Gamal Mangesa, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Wakil Bupati Tanah Toraja tidak pro-rakyat. Surat edaran yang dikeluarkan Pak Erianto jauh dari nilai-nilai demokrasi dan jauh dari nilai seorang pemimpin yang bijaksana, ujarnya. Gamal mengatakan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi sebelum mengeluarkan set tersebut. Harusnya sebelumnya ada sosialisasi dan ketika telah ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat pengelola pasar, selanjutnya ada pembahasan relokasi, barulah dilakukan penataan dan dibangun kembali, katanya. Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah melakukan rekolasi bagi pedagang yang terdampak. Kalau hanya sekedar pengosongan lapak tanpa relokasi, apakah pemerintah bersedia memberikan makan kepada anak-anak pedagang? Ucapnya. Gamal juga menyampaikan pemerintah tidak boleh menganggap bahwa rakyat itu tidak berdaya. Ketika rakyat dianggap tidak berdaya, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak, katanya. Lebih lanjut, Gamal mengatakan jangan sampai penataan ulang pasar ini hanya untuk segelintir orang. Ia pun menyebut pendukung Zadrak Tombek Erianto L. Paundanan, Zatria, pada Pilkada 2024 lalu. Asumsi saya, jangan sampai tim yang mendukung Zatria kemarin mau juga mengelola pasar dan menyingkirkan orang-orang yang tidak memilih Zatria, ujarnya. Gamal meyakini, Bupati Zadrak dan Wakil Bupati Erianto merupakan orang baik. Ia juga meyakini bahwa ini hanyalah diskomunikasi. Mudah-mudahan ini hanya diskomunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di pasar, ucapnya. Gamal berharap ke depan agar pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi. Si tadi kan jelas Dinda, ini karena berangkat dari saya selaku pemerhati masyarakat pasar bersama dengan teman-teman mahasiswa menyatukan pemikiran, pendapat atas 70 nasib pengelola warung di Galampang di pasar. Kalau pemerintah mau membangun, semua orang menginginkan pembangunan dan semua orang ingin hidup lebih layak dan lebih bagus, lebih bersih, itu kami dukung. Tapi mengingat surat Pak Wakil yang mengeluarkan surat edaran untuk pengosongan secara paksa, ini yang kami tentang bahwa itu jauh dari nilai-nilai demokrasi dan jauh dari nilai-nilai seorang pemimpin yang betul-betul bijaksana. Seharusnya pemerintah melakukan dulu sosialisasi ke dalam. Setelah ada sosialisasi, ada kesepakatan antara masyarakat pengelola pasar dan pemerintah, baru ada relokasi. Dibangun relokasi. Setelah relokasi disetujui, dipindahkanlah mereka, kemudian dibangun. Nah, yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah, apakah betul-betul akan direlokasi? Syukur kalau terjadi. Tapi kalau cuma sekedar pengosongan dan menciptakan mereka tidak kehilangan lapangan kerja, apakah pemerintah yang akan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, untuk masa depan anak-anaknya yang sekolah, sebab tidak bisa dipungkiri Dinda. Baik itu Membata, Pak Ojek Tuak, Pak Baluk Tuak Lampasa, mereka juga sudah memproduksi sarjana dari hasil jual-jual balo itu. Jadi jangan selalu dianggap bahwa mereka itu orang tidak berdaya. Dan ketika masyarakat dianggap tidak berdaya, maka masyarakat lebih banyak akan atas nama seluruh masyarakat akan melakukan gerakan yang lebih besar. Tapi mudah-mudahan Pak Zadrak dan Pak Erianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati menyadari kekeliruan ini dan menghargai kita selaku masyarakat yang ada di pasar adalah bagian dari masyarakat Tanah Toraja. Terlebih khusus Dinda, saya sadari diri bersama beberapa teman yang ada di sini memang tidak mendukung kemarin.
juga ada mungkin 5-4 orang kah di pasar yang tidak mendukung kemarin. Tapi apapun alasannya secara demokrasi, Pak Sadrak dan Pak Erianto adalah bupati dan wakil bupati kami. Ya, jadi saya lihat ini hanya diskomunikasi, saya anggap diskomunikasi antara Pak Bupati, Pak Wakil dengan masyarakat yang ada di pasar. Supaya ke depan, tasiang enggak iya, tasitarat iya, tidak ada lagi kebencian dalam hati kita bahwa kemarin begini, kemarin. Ya, saya cuma lihat mudah-mudahan ini hanya asumsi, jangan sampai karena kepentingan-kepentingan tim kemarin, tim Satria kemarin, yang mau juga mengelola pasar, sehingga mau menyingkirkan orang-orang yang tidak mendukung Satria. Itu dikhawatirkan, tapi mudah-mudahan Pak Sadrak saya tahu orangnya baik, Pak Erianto orangnya baik, tidak memikirkan itu, sebab apapun kondisinya, masyarakat semua yang mendukung atau tidak, sudah menjadi rakyat Tanah Toraja. Dan beliau berdua sudah menjadi bupati dan wakil bupati kami semua. Nah, kenapa kami melakukan aksi begini? Aksi itu sebenarnya Dinda, demo itu terjadi ketika dialog buntu. Ketika pemerintah tidak melakukan koordinasi secara bagus. Surat-surat yang masuk di DPR sebagai representasi dari masyarakat Tanah Toraja di DPR yang terhormat ini, ya sudah berapa kali datang membawa aspirasi demi untuk pembangunan pasar ataukah memang rehabilitasi yang terjadi di pasar, tapi kan tidak pernah ditanggapi. Akhirnya kami merasa bahwa disepelekan. Tapi mudah-mudahan kehadiran kami pada hari ini bersama dengan kawan-kawan mahasiswa dan tokoh-tokoh adat hadir di sini dan bisa mendapat solusi bahwa kita akan memperbaiki pasar, sosialisasikan ke pasar, lakukan relokasi kalau memang ada anggarannya. Tapi setiap itu tidak ada anggaran, dan selama itu tidak dibangun dan dilakukan pengosongan, maka sampai kapanpun kami akan melawan. Ya, saya pikir begitu Dinda. Terima kasih atas perhatian teman-teman dari pers, atas kepedulian masyarakat kita yang saat ini mengelola pasar sebagai rumah makan, dan diberikan kesempatan dan tidak terjadi pembongkaran sampai ada titik temu antara pihak pengelola, pihak DPR, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan instansi-instansi terkait. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.